Shalom buat kita semua saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Hatiku Percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Begitu juga dengan orang tua kami yang dimanapun mereka berada, terkhusus yang menonton, yang melihat video ini. Engkau juga sertai Tuhan di dalam mendengarkan serta menghayati firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, bahan renungan kita tertulis di dalam Mazmur 147 ayat 12 sampai 14. Begini firman Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah-Mu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbang-Mu dan memberkati anak-anak-Mu di antara-Mu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerah-Mu dan mengenyahkan engkau dengan gandum yang terbaik. Sampai di situ firman Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana pada renungan ini saya mengangkat tema kita, megahkanlah Tuhan dalam hidup kita. Megahkanlah Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari, ketika kita melihat dalam kitab Mazmur ini, kitab Mazmur ini berisikan nyanyian dan pujian hanya kepada Tuhan. Namun melalui nas ini, yaitu Mazmur 147, ini berisikan seruan atau ajakan kepada kota Yerusalem untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ini jelas di dalam ayat 12 dikatakan, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah-Mu, hai Sion. Ini adalah seruan atau ajakan kepada kota Yerusalem untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam nas ini. Artinya, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan haruslah dipuji. Kita harus memuji dan mengagungkan Tuhan. Namun di sini bukan hanya di kota Yerusalem, namun kita memuji dan mengagungkan Tuhan. Haruslah saat ini kita harus memuji dan mengagungkan Tuhan, terus memegahkan Tuhan dalam diri kita. Maka saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, melalui kota Yerusalem ini, kota Yerusalem ini adalah kota yang diberkati oleh Allah. Tuhan memelihara dan memberkati umat yang ada di sini. Maka sudah selayaknya umat tersebut harus memegahkan Tuhan di dalam hidupnya, serta merefleksikan melalui perilaku,
mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menggambarkan bagaimana kita, umatnya, memegahkan Tuhan di dalam diri kita. Namun berkaca kita dalam kehidupan kita, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkaca dalam hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi persoalan. Terkadang kita lupa dengan Allah bahwa semua diciptakan Allah untuk kebutuhan manusia. Kita tidak ingat, kita lupa dengan Allah akan hal kebaikan yang diberikannya kepada kita. Kita kurang memegahkan Tuhan di dalam hidup kita. Artinya kita tidak bersyukur selaku ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan segalanya untuk kebutuhan manusia. Maka apa respon kita? Itu yang diminta. Respon kita yaitu kita mengaplikasikan, memegahkan Tuhan dalam diri kita melalui perilaku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan jika kita merefleksi tahun-tahun yang baru ini, jika kita melihat tahun sebelumnya, tahun 2022, sudah seberapa sering kita memegahkan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam tahun 2022 sudah seberapa sering kita memegahkan Tuhan di dalam hidup kita. Maka orang tua kami yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita jawab di dalam hati dan diri kita, sudah seberapa sering kita melakukan memegahkan Tuhan dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita memegahkan Tuhan dalam hidup kita? Lalu bagaimana kita memegahkan Tuhan dalam hidup kita? Saya ada dua yang saya buat, saudara-saudari. Yang pertama, melalui pelayanan kita kepada Tuhan, melalui pelayanan kita kepadanya. Berupa apa? Melalui apa? Kan itu menjadi pertanyaan. Yaitu berupa atau melalui ibadah kita. Bagaimana ibadah kita kepada Tuhan kita? Melalui doa dan melalui pujian kita, nyanyian kita kepadanya, kepada Tuhan. Artinya ada hubungan yang baik antara kita dan Tuhan. Inilah yang pertama, poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, itu melalui pelayanan kita kepada sesama kita, yaitu saling mengasihi. Kenapa saling mengasihi? Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi sesama kita. Mengasihi sama seperti lagu, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Seperti itulah diibaratkan kasih itu. Kenapa saya katakan, jika air itu mengalir, jika kita ambat pun pakai apapun kita ambat, dia tetap mengalir. Mengalir itulah diibaratkan kasih. Kasih itu harus mengalir seperti sungai. Maka oleh sebab itu kita harus mengasihi saudara-saudari kita, sesama kita. Itulah poin yang kedua. Itulah yang menjadi bagaimana kita memegahkan Tuhan dalam hidup kita. Ada dua poin tadi saya katakan. Lalu mengapa kita harus memegahkan Tuhan? Kenapa kita harus memegahkan Tuhan? Apa alasannya? Apa alasan kita harus megahkan Tuhan? Memegahkan Tuhan dalam hidup kita. Apa alasannya? Alasannya adalah karena Tuhan sudah berikan yang terbaik kepada kita. Contohnya, Tuhan masih izinkan kita melalui napas kehidupan. Itu sudah memberikan yang terbaik bagi kita umat manusia. Lalu apa respon kita? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hidup, Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Artinya bukan melalui kehebatan kita hidup sampai saat ini. Bukan melalui kehebatan kekuatan kita hidup sampai saat ini. Namun karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Maka sudah selayaknya kita hidup dalam memegahkan Tuhan dalam hidup kita. Hidup di dalam Tuhan dalam mengaplikasikan, yaitu memegahkan Tuhan dalam hidup kita. Lalu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang memegahkan Tuhan dalam hidupnya akan, saya membuat 3 di sini. Orang yang memegahkan Tuhan dalam hidupnya akan, yang pertama, menyadari pertolongan Tuhan. Yang kedua, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, hidup dalam mengandalkan Tuhan. Itulah orang yang mengandalkan. Itulah orang yang memegahkan Tuhan dalam hidup. Dia pasti akan menyadari pertolongan Tuhan. Yang kedua tadi, memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, hidup dalam mengandalkan Tuhan.
itulah orang yang hidup dalam mengandalkan Tuhan. Maka saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita selaku umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, terlebih di dalam tahun 2023 ini, marilah kita hidup di dalam memegahkan Tuhan dalam hidup kita melalui kitab atau renungan kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat meneguhkan, dapat kita telaah, dapat kita hayati, dan dapat kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Sampai di situ firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini Tuhan, terkhusus di dalam mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, baru saja kami mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami selalu mengandalkan Engkau, selalu memegahkan Engkau di dalam kehidupan kami. Namun kami tetap meminta tolong kepadamu Tuhan, karena kami adalah manusia yang tidak luput dalam hal kemampuan kami. Tuhan yang selalu sertakan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, membimbing kami agar kami selalu tahan, kuat dan selalu ingat untuk memegahkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, buat kesehatan orang tua kami yang jauh dan yang dekat dari kami Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai melalui usia mereka Tuhan Yesus, melalui kesehatan mereka Tuhan Yesus, dan rezeki yang daripada-Mu saja Tuhan. Tuhan yang menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan Bapa yang baik. Kami juga berdoa Bapa yang baik kepada orang tua kami, terlebih terkhusus yang menonton video ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan yang selalu sertai mereka melalui kesehatan yang Kau berikan Tuhan, rezeki yang melalui Tuhan Engkau berikan rezeki yang melimpah kepada keluarga kami Bapa yang baik. Kami juga berdoa Bapa yang baik kepada sanak saudara kami yang sakit maupun yang berduka hingga pada hari ini Tuhan. Tuhan yang kami percayakan melalui penghiburan-Mu Bapa yang baik, Tuhan yang teguhkan, berikan kekuatan kepada sanak saudara kami, begitu juga yang sakit, Engkau berkati melalui obat yang akan diminumnya Tuhan. Kami juga berdoa yang akan kami lakukan aktivitas kami di satu hari ini. Tetap kami meminta kepadamu Tuhan, sertai kami di dalam melakukan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Begitu juga dengan Bapa yang baik, tetaplah Engkau berotoritas di dalam menyertai kami, agar kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Seperti firman-Mu berkata Tuhan, diberkati orang yang mengandalkan Engkau, yang menaruh harapan pada Engkau Tuhan Yesus. Jadikan firman ini, jadikan ayat ini menjadi pedoman dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah tongkat kehidupan dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Sang Mesias kami. Hidup kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Salam semangat. Shalom.